Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lagi. Baik, ini ada berita menarik sekali ya. Rencana bahwa pemerintah ingin membeli pesawat militer. Nah, ini apakah perlu atau tidak di kondisi yang sekarang ini ya? Kalian bisa menanggapi atau berdiskusi mengenai rencana pemerintah ini untuk membeli pesawat militer ini apakah perlu ya? Apakah ini apa namanya ya penting sekali atau ada hal-hal lain yang harus diselesaikan dulu oleh pemerintah teman-teman ya. Ini menarik sekali ya, mari kita simak ya. Kalian bisa berdiskusi dan menanggapi di kolom komentar ya, teman-teman ya. Memiliki 4 engine turbo propeller dari Europrop International TP400D6 yang merupakan mesin turboprop militer paling kuat di dunia saat ini, serta mampu terbang dengan daya jelajah selama 8 jam tanpa melaksanakan refuel dengan maksimum ceiling level. Jadi ini menurut pandangan saya ketika Pak Prabowo ya atau pemerintah ini merencanakan untuk membeli pesawat militer yang baru ya, ini memang ada yang dirahasiakan teman ya. Sekarang ini kan banyak sekali ya berita-berita yang panas di dunia tentang Amerika dengan Iran dengan Israel dan lain sebagainya. Mungkin ini buat jaga-jaga ya ketika negara kita diserang oleh negara manapun ya. Namun ini yang tidak diharapkan oleh kita semua ya. Yang kita harapkan ya semuanya mudah-mudahan semua damai ya. Tapi mungkin ini persiapan aja ya teman-teman ya. Kapan yang kita tidak tahu ya, karena yang tahu mengenai diskusi-diskusi di kalangan elit global itu ya mungkin Pak Prabowo sendiri ya, bagaimana sekarang ini kondisinya ya, apakah sedang perang dingin ya atau bagaimana. Yang pasti ketika ada pemerintah untuk membeli pesawat militer seperti ini ya, kemungkinan adanya hal-hal yang tidak biasa-biasa saja teman-teman ya. 40.000 feet. Selain itu, pesawat Airbus A400M MRTT memiliki sistem terintegrasi canggih yang mencakup sistem komunikasi AFDX, MIDS, Auto Channel, navigasi berbasis GPS, GNSS, FMS, IRS, serta Senin pagi, Lanut Halim Perdana Kusuma jadi saksi sejarah. Pesawat angkut terbesar TNI Angkatan Udara, Airbus A400M, akhirnya resmi mendarat di Indonesia. Disambut dengan tradisi water salute, sang raksasa udara berwarna abu-abu itu tiba dengan nomor registrasi A401. Airbus A400M bukan pesawat sembarangan, mampu membawa muatan 30 ton, terbang sejauh 2.400 mil laut, dan bahkan bisa lepas landas di landasan pendek, sempit, atau tanah tanpa aspal. Tak cuma angkut logistik, A400M juga bisa jadi pesawat tanker, pengisian bahan bakar di udara, bikin misi udara TNI AU makin panjang dan tangguh. Pesawat ini merupakan hasil kontrak Kemenhan sejak 2021 dan bakal ditempatkan di Skuadron 31 Lanut Halim. Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan langsung kepada Panglima TNI. Dengan datangnya Airbus A400M, Indonesia resmi punya raksasa langit baru, siap untuk misi militer, bantuan kemanusiaan, dan tangkap bencana. Jadi karena presiden kita Pak Prabowo ini memang basicnya militer ya, jadi beliau memang mungkin hobinya atau relasi di elit-elit global itu ya sangat luar biasa teman-teman. Untuk ketahanan negara kita ya mungkin mudah-mudahan makin kuat ya. Alhamdulillah sudah mulai berdatangan ya alutsista yang penting. A400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Tadi saya diberi penjelasan
untuk C-130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400 dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Jadi ini nanti menambah kekuatan kita. TNI adalah alat negara yang ikut sangat besar peranannya dalam menghadapi bencana, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah-masalah kepentingan masyarakat. Jadi saya kira ini akan menambah kemampuan kita. Wilayah kita sangat besar, sebesar Eropa. Kemudian sekian belas ribu pulau, ya kan? Udara bagi kita sangat-sangat menentukan dan sangat penting. Semua TNI sekarang kita bangun untuk menjadi lebih efektif, tidak hanya menjaga wilayah tapi juga mengamankan dan mendukung pembangunan nasional. Alhamdulillah. Jadi memang Pak Prabowo mengatakan wilayah Indonesia itu cukup besar, seperti halnya di Eropa ya. Oleh karena itu untuk wilayah udara ini sangat penting, makanya beliau mendatangkan ini Alpha 4001 ini teman-temannya, untuk menambah kekuatan baru untuk TNI Angkatan Udara teman-temannya. Jadi karena biar TNI itu bekerja yang lebih efektif lagi, tidak hanya untuk menjaga ketahanan wilayah Indonesia, tapi juga mengamankan dan mendukung sepenuhnya kemajuan pertumbuhan negara kita teman-teman ya. Ini menarik sekali ya, menarik sekali. Hari bersejarah bagi TNI Angkatan Udara. Pesawat angkut raksasa Airbus A4. Inilah penampilan dari Tentara Nasional Indonesia. Akhirnya, setelah sekian lama ditunggu, Indonesia sebentar lagi akan kedatangan pesawat militer canggih Airbus A400M. Pesawat ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada 3 November, dan menjadi salah satu kebanggaan baru dalam armada udara TNI Angkatan Udara. Airbus A400M dikenal sebagai pesawat angkut militer berteknologi tinggi buatan Eropa. Pesawat ini mampu membawa hingga 116 pasukan lengkap dengan perlengkapan tempurnya, atau bahkan kendaraan militer berukuran besar seperti truk dan jeep taktis. Selain itu, A400M juga dapat digunakan untuk misi kemanusiaan, evakuasi, dan bantuan logistik ke wilayah terpencil, berkat daya jelajah dan kemampuan lepas landas di landasan pendek. Kehadiran pesawat ini menjadi langkah besar bagi Indonesia dalam memperkuat kemampuan transportasi udara dan mendukung berbagai misi strategis nasional. Bagaimana menurut Anda? Apakah kehadiran A400M ini akan menjadi titik baru bagi kemajuan pertahanan udara Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pesawat raksasa ini bisa mendarat di landasan pendek. Ini C-17 Globemaster. C-17 Globemaster 3 adalah pesawat angkut militer buatan Boeing, andalan Angkatan Udara Amerika dan Sekutu. Mampu angkut lebih dari 77 ton muatan dari tank, helikopter, sampai bantuan kemanusiaan. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Jakarta. Yo all hands. Amerika menggunakan pesawat siluman ini untuk menyerang Iran di tengah malam. Namanya B-2 Spirit, pembom strategis milik Amerika Serikat. Dirancang dengan bentuk sayap terbang tanpa ekor, membuatnya sulit terdeteksi radar. Bentuk uniknya terinspirasi dari burung elang. Hebatnya lagi, pesawat ini bisa mengisi bahan bakar di udara, memungkinkan terbang ribuan kilometer tanpa harus mendarat. Amerika menggunakan pesawat siluman ini untuk Komando
Keren ya, keren sekali. Mengapa muncul kabut putih pada saat pesawat tempur yang sedang terbang dengan kecepatan transsonik atau mendekati kecepatan suara? Tentunya pesawat tempur ini tidak habis mandi. Kabut putih biasanya muncul dalam bentuk kerucut. Kabut putih ini adalah uap air yang mengembun atau condensation cloud. Biasanya pada saat pesawat terbang dengan kecepatan mendekati kecepatan suara, gelombang kejut atau shockwave menekan udara di bagian depan pesawat, sehingga terbentuk area udara bertekanan tinggi yang berbentuk seperti kerucut. Sedangkan di bagian belakang terjadi kekosongan, kemudian tekanan udara menjadi sangat rendah. Hal ini pula yang menyebabkan penurunan suhu tiba-tiba pada bagian belakang pesawat yang dapat menyebabkan udara berada di bawah titik embun dan menyebabkan pengembunan. Sebagian uap mengembun berubah menjadi butiran-butiran air yang sangat halus. Inilah yang tampak seperti kabut berwarna putih. Kabut putih ini juga muncul pada saat pesawat tempur melakukan manuver. Tentara Inggris pernah melakukan eksperimen aneh selama Perang Dunia Kedua. Mereka membelah sebuah Jeep Willys Amerika menjadi dua dan membuang bagian belakangnya. Bagian depan dimodifikasi dengan menambahkan ekor glider untuk menjaga keseimbangan di udara serta rotor besar tanpa mesin di atapnya. Hasilnya, sebuah Jeep terbang yang aneh ditarik oleh pesawat pengebom. Jeep itu berhasil terangkat ke langit, tetapi begitu dilepaskan ia berguncang hebat dan jatuh dengan keras. Eksperimen ini pun segera dihentikan, meninggalkan catatan unik tentang ambisi kreatif yang nyaris mustahil di medan perang. Tentara Inggris pernah melakukan eksperimen aneh selama perang. Ada seorang pria yang merekam aksi kejar-kejaran antara pesawat tempur dengan UFO alien, guys. Wah, kira-kira gimana tuh ceritanya? Tapi sebelum nonton, jangan lupa kalian like dan share dulu. Seorang pria berhasil merekam aksi kejar-kejaran antara pesawat dan UFO. Lihat guys, tuh akan Mazda perlambat sebentar lagi guys. Kalian akan lihat guys, lihat ya. Nih, tuh lihat, Mazda perlambat dulu dan kalian lihat itu guys. Itu adalah pesawat tempur yang sedang mengejar UFO guys. Wih, keren banget guys. Oke ya, itu aja ya dari kita untuk menyampaikan apa yang direncanakan oleh pemerintah alias Pak Prabowo Subianto mengenai untuk membeli pesawat militer ya, atau bahkan sudah dibeli teman-teman ya. Jadi mungkin ada penanganan khusus atau rencana khusus atau ada rahasia di balik ini semua untuk memperkuat ketahanan angkatan udara. Yang pasti ini adalah kebijakan Pak Prabowo. Mungkin beliau lebih tahu apa yang harus disiapkan, apa yang harus direncanakan. Nah, untuk kita ya perlu kita analisa dan kita mengamati juga apa yang dilakukan pemerintah itu apakah betul atau tidak ketika kondisi di sekarang ini harus mendatangkan pesawat militer ya teman-teman ya. Mungkin kalian bisa berpendapat atau berkomentar, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.